warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, welcome back to my channel Sinau bareng Kori-Kori. Setelah kemarin kita belajar bagaimana caranya menghafal dan memahami UUD 45 dengan mudah, kali ini kita akan belajar salah satu materi TWK lain yang masih sesuai dengan kisi-kisi PKN tahun lalu yang paling banyak muncul di CPNS tahun 2019-2020, yaitu pengamalan Pancasila yang diambil dari 45 butir Pancasila. Setiap butir akan disertakan contohnya agar lebih mudah dalam memahaminya dan juga akan ada trik membedakan tiap-tiap butir Pancasila. Namun sebelumnya, like dulu video ini, kemudian bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar teman-teman yang lain juga terbantu dengan adanya video ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sukses CPNS 2021. Amin. Oh iya, bagi yang belum lihat video saya sebelumnya, cara terampuh hafal dan paham UUD 45, aku sertakan linknya di deskripsi. Dan juga ada video latihan soalnya di part 1 dan part 2, aku sertakan juga di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang mau ebook CPNS gratis dan juga file table ringkasan dan mind mapping, untuk menghafal UUD 45, bisa join Telegram di Sinau SKD CPNS 2021. Oke, langsung saja kita ke materi. Agar Pancasila lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat, maka pada tahun 1978, pemerintah menyusun 36 butir-butir Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila P4. Namun dalam perkembangannya ke-36 butir pedoman tersebut diperbaharui, tepatnya sejak tahun 2003 berdasarkan TAP MPR nomor 1 MPR 2003, 36 butir pedoman pengamalan Pancasila telah diperbaharui menjadi 45 butir Pancasila, di mana ke-45 butir Pancasila tersebut merupakan penjabaran dari kelima sila dalam Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila yang pertama ini terdapat 7 butir yang butir-butirnya dicirikan dengan adanya kata terhadap Tuhan yang Maha Esa, kecuali pada butir ke-6 dicirikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada sila pertama ini, semua butir sila ke-1 menyangkut tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi, sila pertama paling tegas dan tidak ada kesamaan dengan sila lainnya. Contohnya, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati agama orang lain, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama, menjaga kerukunan antar umat beragama, menghormati kebebasan beragama, tidak memaksakan orang untuk memeluk agama tertentu, tidak menghina ajaran agama orang lain, menghargai perayaan hari besar keagamaan, dan lain-lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini terdapat 10 butir yang didominasi oleh pengguna kata manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sila kedua mengarah ke international human right atau hak-hak sebagai manusia secara umum. Contohnya, tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama manusia karena mempunyai hak asasi yang sama. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. Yang keempat, bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur masyarakat yang lain. Yang kelima, tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri. Yang keenam, saling menghormati dan menghargai. Yang ketujuh, memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kedelapan, sebagai manusia kita perlu menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Yang sembilan, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang berada di jauh ada musibah, kita perlu membantunya, karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Dan yang ke-10, manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Perlu adanya saling membantu satu sama lain. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila yang ketiga ini terdapat 7 butir yang terkandung di dalamnya, yang ciri khasnya yaitu adanya kata persatuan kesatuan,
bangsa negara, tanah air, kemerdekaan, dan bhinneka. Contohnya, bila di negara kita ada suatu masalah, bukan berarti kita malah pindah ke negara lain, tapi kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. Terus, kita juga perlu ikut berpartisipasi untuk berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. Kemudian, hargailah produk-produk dalam negeri. Selanjutnya, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. Kemudian, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. Kemudian, tidak diperkenankan membeda-bedakan antar suku, ras, agama, atau yang lainnya. Dan menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Selanjutnya, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 10 butir yang terkandung di dalam sila ini, dan kita harus fokus pada kata musyawarah, masyarakat, keputusan, dan memaksakan kehendak. Jika teman-teman menjumpai kata-kata tersebut, maka dipastikan itu adalah butir dari sila yang keempat. Contohnya, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama memperoleh pendidikan. Terus, tidak boleh kita terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain apabila melakukan penyuapan. Kemudian, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah. Tidak boleh mau menang sendiri. Terus, dalam bermusyawarah, perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Kita juga perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Selanjutnya, dalam menerima suatu keputusan, kita perlu ikhlas dalam menjalaninya. Terus, di dalam bermusyawarah, perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi. Kemudian, dalam pengesahan keputusan, sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap mempertahankan martabat. Dan yang terakhir, mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya, sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 11 butir yang terkandung di dalam sila kelima ini. Dari butir-butir tersebut mirip dengan butir sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman gak usah bingung untuk membedakan. Perbedaannya, seperti yang tadi sudah disebutkan, pada sila kedua butir-butirnya didominasi oleh penggunaan kata manusia, sedangkan yang sila kelima menggunakan kata sesama, umum, dan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sila kedua mengarah ke hak sebagai manusia secara umum, sedangkan sila kelima lebih mengarah ke ranah kehidupan sosial dalam lingkup negeri kita. Adapun triknya, jika teman-teman menjumpai kata manusia, kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan, dan mengembangkan sikap, dapat dipastikan kalau itu adalah butir dari sila yang kedua. Kecuali untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama adalah milik sila yang kelima. Sedangkan pada sila yang kelima dicirikan dengan kata yang sifatnya kehidupan sosial, yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, hak milik, hak orang lain, dan suka. Oke, jadi itulah trik untuk membedakan tiap-tiap butir Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima yang memang sangat mirip. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dimudahkan, dilancarkan dalam persiapan CPNS tahun 2021, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.